Aku turut prihatin mendengar ayahmu yang meninggal di dalam hutan. Saat seorang ayah jauh dari putranya, maka hidup putranya itu pasti akan penuh kegelapan. Tapi orang yang cerdas bisa mengganti cahaya dari matahari, yaitu dengan lampu. Dadu ini dibuat dari debu mendiang ayahku. Dan sekarang, dia setuju pada apapun yang kukatakan. 5. Halo keponakanku, kali ini kita akan menyelami kisah salah satu tokoh menarik yang menjadi unsur penting penggerak epos Mahabharata. Tidak hanya sebagai tokoh pemicu konflik, tetapi ia juga tokoh yang membuat kita kembali bercermin setiap kali terjadi permasalahan dalam perjalanan kisah hidup kita saat ini. Adakah karakter dan fungsi peran yang sedang kita mainkan saat ini sudah menjadi solusi terbaik? Ataukah fungsi peran dan karakter tokoh inilah yang justru kita perlukan sebagai solusi? Tokoh yang kita maksud adalah Paman Sangkuni. Lalu, siapa sebenarnya dan apa saja yang membuat karakter tokoh ini begitu kuat mempengaruhi konflik antara Kurawa dan Pandawa? Mari kita mulai. Seluruh rakyat, kepergian dari bekas raja dari kerajaan Kuru, yaitu kematian Raja Pandu, tidak akan pernah bisa untuk dilupakan. Tapi sekarang, perintah yang mulia Destra Rastra yang tertunda selama 1 bulan penuh telah berakhir hari ini. Oleh karena itulah, di seluruh kerajaan Kuru, usaha dan juga perdagangan, termasuk acara-acara yang penting, sudah bisa dimulai kembali. Dan dalam hal ini, Yang Mulia telah mengumumkan perayaannya yang pertama. 2 hari mulai sekarang, Pangeran Duryudana akan dinobatkan sebagai Pangeran Mahkota yang akan mengambil alih tahta. Rakyat yang diperintahkan bahwa dalam acara yang indah ini, seluruh kerajaan Kuru bisa merayakannya. Hidup Yang Mulia Destra Rastra! Hidup Yang Mulia Destra Rastra! Hidup Yang Mulia Pandu! Batu bisa menghancurkan batu, tapi tidak bisa menghancurkan air. Kekuatan yang bisa menghancurkan air hanya yang benar-benar tangguh. Mereka yang tidak punya apa-apa tidak akan bisa dikalahkan. Dan air bisa menenggelamkan batu. Rakyat yang marah dan diperlakukan tidak adil bisa menghancurkan tahta seorang raja. Bahkan bisa meruntuhkan kerajaan. Tidakkah kau mengerti? Jadi maksud Paman, rakyat berhak untuk menghina pangeran? Anakku, kapan kau mau belajar hati-hati? Sekarang, kita harus membuat para nelayan itu dihukum. Sangkuni dikenal dengan kecerdikannya dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ambisiusnya. Strategi-strateginya kerap dianggap licik, curang, penuh fitnah dan hasutan. Ada begitu banyak rasa iri, dengki, dan dendam, sehingga fitnah-fitnah kejam dan hasutan kerap dilancarkannya seakan menjadi bukti nyata bahwa dia adalah tokoh jahat dalam cerita Mahabharata. Namun, apakah dia satu-satunya orang yang curang dan jahat? Bukankah tak akan ada asap jika tak ada api? Dan pada akhirnya, skenario besar kehendak sang takdir adalah satu-satunya buah yang hendak kita petik sebagai hikmahnya. Inilah kisah hidup Sangkuni. Baratayuda, perang akan kebenaran. Perang besok adalah hasil dari keangkuhan Hastinapura sendiri. Hastinapura dengan memamerkan keperkasaannya telah menutup keberuntungan adikku tercinta dengan awan kegelapan. Dan semenjak hari itu, aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa Hastinapura akan memberikan adikku sebuah hadiah atas pengorbanannya itu, atau akan membayarnya dengan sangat mahal. Sangkuni merupakan pangeran dari kerajaan Gandhara dan memiliki adik perempuan yang amat dia sayangi yang bernama Gandhari.
Sangkuni sangat kecewa, marah, dan menyimpan dendam kesumat ketika ayahnya akhirnya mengambil keputusan untuk menerima lamaran Drestarastra, sang pangeran buta dari Hastinapura, dan memperistri Gandari. Menurut keyakinan Sangkuni, Gandari seharusnya menjadi istri Pandu, adik Drestarastra, sang calon kuat pewaris kerajaan Hastinapura. Demi melampiaskan dendam kekecewaannya dan dengan menggunakan dalih untuk melindungi kepentingan masa depan seluruh keluarganya, Sangkuni akhirnya menyetujui pernikahan adiknya. Namun dengan syarat, ia harus dibiarkan ikut dengan adiknya dan menetap di istana Hastinapura. Dengan demikian, Sangkuni telah berhasil menyusup dan akan melancarkan tujuannya untuk dapat mengendalikan kekuasaan Hastinapura di kemudian hari. Hari ini keponakanku akan dinobatkan sebagai pangeran mahkota Hastinapura. Dan tidak lama lagi, Hastinapura akan berubah menjadi Gandara. Kau mau menghancurkan kerajaan Hastinapura? Kau memang bodoh, Gandari. Aku hanya akan menghancurkan kesombongan dan nilai-nilai yang sangat buruk dari dinasti ini. Semua karena kesombongan Bhisma saat dia datang ke Gandara akan hancur total. Hancur total. Hari ini, Bhisma putra Gangga akan kalah selamanya. Peran Sangkuni dalam kisah Mahabharata diyakini merupakan perwujudan dari apa yang disebut dengan Dua Para Yuga. Disebutkan pula dalam khasanah pewayangan Jawa bahwa Sangkuni atau Sengkuni adalah titisan dari Batara Dwapara yang memang tugasnya adalah menciptakan kekacauan setelah diusir dari Kayangan. Jadi, memang sudah digariskan bahwa ia bertugas untuk menciptakan kekacauan, sedangkan Dwapara Yuga sendiri artinya adalah masa kekacauan di muka bumi yang menandai akan dimulainya zaman kegelapan setelahnya, yakni zaman Kali Yuga. Sangkuni telah bertekad untuk memastikan keluarga dan keturunannya kelak memegang penuh kekuasaan tertinggi kerajaan yang telah mapan tersebut, bahkan jika itu berarti harus menggunakan cara-cara yang tidak etis. Ketika Gandari memiliki anak 100 orang yang disebut 100 Kurawa, Sangkuni selalu ikut serta dalam mengasuh dan membesarkan mereka. Sangkuni mulai menanamkan kebencian terhadap para Pandawa, yaitu putra-putra Pandu, sepupu para Kurawa. Sangkuni selalu mengajari mereka bahwa Pandawa merupakan ancaman bagi para Kurawa untuk menjadi pewaris Hastinapura. Setiap ada kesempatan, Sangkuni akan mengobarkan api permusuhan di hati para Kurawa, terutama pada Kurawa sulung dan keponakan kesayangannya, yakni Duryudana. Keponakanku, jangan. Senjata Raja Madra sangatlah kita perlukan. Tapi ucapannya selama ini sama sekali tidak menghormati kita. Walaupun begitu, kata-kata yang keluar dari mulutnya telah menunjukkan kepada kita betapa angkuhnya dia. Raja Madra telah memberikan kita ide yang cemerlang. Terima kasih. Jalan yang berguna bagi pengkhianatan telah kau tunjukkan pada kami. Bahkan para Pandawa pun telah melanggar peraturan. Malam ini, bersama dengan Abhimanyu, bahkan para Pandawa pun akan ikut terbakar. Dengan segala kecerdikan dan kemampuan tipu daya yang dimilikinya, Sangkuni mendapat posisi penting di kerajaan Hastinapura sebagai penasihat utama Duryudana. Pada posisi tersebut, peluang Sangkuni untuk memicu permusuhan keluarga Pandu dan Drestarastra menjadi semakin mudah. Dengan segala hasutan dan nasihat-nasihat dari Sangkuni, Duryudana yang saat itu sudah sangat membenci Pandawa ingin membinasakan Pandawa melalui peristiwa yang dirancang agar nampak sebagai peristiwa bencana kebakaran alami. Peristiwa tersebut dikenal dengan kebakaran di Istana Warnabrata. Keponakanku, tahap pertama rencana kita sudah berhasil. Sekarang keinginan untuk meninggalkan Hastinapura dan pergi ke Warnabrata akan tumbuh dalam hati Kunti. Paman, bagaimana kau bisa tahu itu? Keponakanku tersayang. Seseorang yang telah terbiasa dengan sifat alami. Dari ular betina, hanya dia yang bisa bermain dan memanipulasi dirinya.
Rencana ini sepenuhnya bergantung padamu, Borocan. Kalau kau berhasil, masa depan generasimu tidak akan perlu lagi bekerja keras, karena aku akan menjadikanmu orang kaya. Tapi kalau kau gagal, maka masa depan generasimu tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena mereka tidak akan pernah lahir. Peristiwa yang tidak kalah pentingnya yang melibatkan peran Sangkuni adalah permainan dadu. Dalam sebuah undangan pesta yang tidak sopan jika ditolak, Yudhistira sebagai saudara tertua Pandawa masuk dalam perangkap permainan dadu yang telah diatur oleh Sangkuni. Kecerdikan dan trik ilmu sihir yang digunakan Sangkuni membuat Yudhistira kalah hingga habis-habisan. Tidak hanya membuatnya kehilangan harta dan kerajaan Indraprastha yang dibangunnya, Pandawa juga harus kehilangan kehormatan setelah istri mereka Drupadi dipermalukan sebagai taruhan. Sangkuni, Duryudana, dan para Kurawa mempermalukan Drupadi di tengah istana di depan semua orang. Menyaksikan semua itu, Krishna tidak tinggal diam dan mencegah Drupadi dari penghinaan yang lebih lanjut. Apa aku mengatakan hal yang salah, Yang Mulia? Kau benar, Raja Gandhara. Harga diri adalah segalanya. Kalau begitu, aku minta Yang Mulia agar kedua pemain mempertaruhkan harga diri mereka di permainan ini. Dan untuk kedua pemain, saat salah satunya tidak punya apapun lagi yang tersisa yang bisa dipertaruhkan selain harga dirinya, maka permainan ini akan dianggap selesai. Yang Mulia, aku katakan ini dengan rasa sedih. Kau sekarang hanya tinggal punya satu bidak lagi. Kau harus menyelamatkannya. Barulah nanti Pangeran Arjuna akan aman. 12 langkah lagi untuk memenangkan ini. Ayo. Di pihak Pandawa, ada sosok Krishna yang berperan sebagai penasihat utama Pandawa dan ternyata juga menghendaki perang Bharatayuddha harus tetap terjadi. Semata-mata bukan karena kebencian ataupun cinta, melainkan karena bagaimanapun takdir sudah mengatakan demikian. Krishna sebagai titisan Dewa Wisnu tentu akan dengan mudah mengurungkan pecahnya perang Bharatayuddha sebagaimana tuntutan Gandhari kepadanya di akhir cerita. Namun sebagai penjaga keseimbangan semesta, ternyata ia justru menghendaki perang Bharatayuddha tetap terjadi. Beberapa kali dia harus meyakinkan kedua belah pihak dan mengatur beberapa siasat agar perang tetap terjadi, baik melalui Arjuna dan para Pandawa maupun melalui Karna dan Bhisma dari pihak Kurawa. Keponakanku, Raja Anggakarna bahkan tidak mampu melindungi dirinya dari panah-panah musuh kita. Lalu bagaimana dia akan mampu melindungi pasukanmu? Paman, jangan pernah menghina temanku. Temanku Karna akan tetap bertarung di medan pertempuran besok. Peran Sangkuni sebagai penasihat sekaligus provokator pihak Kurawa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penulisan skenario besar yang bernama Takdir. Peran Sangkuni sangat diperlukan sebagai penanda suatu garis tegas yang memisahkan antara dharma dan adharma, kebaikan dan keburukan, kebajikan dan kejahatan dalam suatu konstelasi susunan kolosal yang baru akan nampak keindahan dan keselarasannya setelah seseorang telah siap memandangnya dari suatu jarak dan sudut pandang hikmah kebijaksanaan masing-masing. Sebagaimana order and chaos dalam hukum-hukum termodinamika, keteraturan hanya akan tercapai setelah terjadi kekacauan.
Dan berlaku pula sebaliknya, bahwa setelah terjadi kekacauan, maka akan terjadi keteraturan. Semua berputar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada akhirnya, Sang Kuni, sebagaimana juga Krishna, adalah dua sisi yang saling melengkapi dan ditugaskan untuk memainkan perannya masing-masing dengan maksimal. Lalu bagaimana mungkin penghakiman atas siapa yang baik dan siapa yang jahat perlu dijatuhkan ketika gambar besar dari skenario sang penguasa keseimbangan semesta masih luput dari pemahaman? Perang besok adalah hasil dari keangkuhan Hastinapura sendiri. Hastinapura dengan memamerkan keperkasaannya telah menutup keberuntungan adikku tercinta dengan awan kegelapan. Dan semenjak hari itu, aku telah berjanji pada diriku sendiri bahwa Hastinapura akan memberikan adikku sebuah hadiah atas pengorbanannya itu, atau akan membayarnya dengan sangat mahal. Terima kasih sudah menonton. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan selamat menikmati keindahan hari ini, keponakanku.